Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Tan Gustavian Budiono, NIM 20.B1.0008 akan menyampaikan presentasi tentang struktur komposit menggunakan perancah dan tanpa perancah atau dikenal dengan nama sort dan unsort. Sort construction atau komposit dengan menggunakan perancah, yaitu selama pengerjaan beton diperlukan penopang seperti pada pengecoran beton bertulang biasa. Penopang berfungsi memikul semua beban mati. Dalam hal ini, balok baja tidak memikul beban mati tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tegangan beban kerja pada profil baja dan lendutan menjadi lebih kecil. Nah, yang kedua, komposit tanpa menggunakan perancah atau yang dikenal dengan nama unsort construction. Unsort construction atau disebut juga dengan setengah komposit, dalam hal ini tidak diperlukan tumpuan atau penopang. Balok baja cukup kuat memikul berat sendiri profil baja, begisting, dan beton cor serta pekerja. Dibandingkan dengan keadaan yang di atas atau short construction, tentunya dimensi balok baja menjadi lebih besar dan lendutan juga akan jadi lebih besar pula. Di sini ada contoh perhitungan. Di sini ada contoh soal 3, saya bacakan soalnya. Sebuah profil W12x50 bekerja sebagai elemen komposit dengan tebal plat beton 100 mm. Lebar efektif plat beton adalah 1800 mm. Tidak digunakan perancah dan momen yang bekerja sebagai berikut. Dari berat M balok yaitu sama dengan 18 kN/m. Dari berat plat beton M beton yaitu 105 kN/m. Dan dari beban hidup M hidup sama dengan 52 kN/m. Atau beban tambahan karena konstruksi tidak diperhitungkan. Mutu baja yang digunakan yaitu BC41 dan mutu betonnya 27,5 MPa. Lalu soalnya tentukan apakah kekuatan lentur pada balok tersebut memenuhi, asumsikan sebagai aksi komposit penuh, dan asumsikan begisting perancah menyediakan dukungan lateral pada tambang baja sebelum beton mengeras. Lalu berikut ada jawabannya, penyelesaiannya. Sebelum beton mengeras, beban momen terfaktor atau MU-nya sama dengan 1,2 kali 18 tambah 105 sama dengan 147,6 kN/m. 18 didapat dari M balok, lalu 105 itu didapat dari berat plat beton M beton. Lalu profil baja yang digunakan tadi yaitu 12 kali 50 dengan data yang didapat D sama dengan 310 mm, BF sama dengan 205 mm, TW sebesar 9,42 mm, TF sebesar 16,28 mm, A sebesar 94,9 cm persegi, IX sebesar 16.420 cm per 4, IY sebesar 2.348 cm per 4, IX kecil yaitu 13,16 cm, maksud saya RX kecil yaitu 13,16 cm, RY kecil sebesar 4,98 cm, SX sebesar 1064,4 cm kubik, SY sebesar 229,5 cm kubik. Lalu langkah selanjutnya adalah mengecek kekompakan, yaitu dengan rumus lambda sama dengan B per T, atau bisa dihitung dengan hasil 205 bagi 2 kali 16,28 sama dengan 6,29. Lalu lambda P dengan rumus 170 per akar FY, 170 dibagi akar 250 yaitu 10,75. Dari hasil di atas dapat ditentukan lambda lebih kecil dari lambda P, maka jenis profil tersebut yaitu kompak. Lalu berdasarkan perancangan belok, kita dapat mencari dengan rumus ZX, atau rumusnya dengan A per 2 kali A kecil, dapat hitung dengan 94,9 kali 100 per 2 kali 310 min 2 kali CX, dan bisa dihitung 9.490 bagi 2 kali 310 min 2 kali 16,28 dan ditemui hasil 1.316,4528 cm kubik. Lalu ada mencari rumus ZX per SX. ZX sudah diketahui di atas tadi. Di sini 1.316,4528 dibagi dengan SX yang diketahui di awal tadi yaitu 1064,4, diketahui hasil 1,2368. Ketentuannya harus lebih kecil dari 1,5, berarti di sini oke.
Lalu kita mencari MN, MN itu rumusnya ZX kali FY. ZX sudah diketahui di awal tadi, 131, ZX sudah diketahui di sini, 131, 6452,8 kali 250, FY sudah diketahui di awal, tadi hasilnya yaitu 329,1132,00 Newton milimeter dijadikan menjadi kilonewton meter menjadi 329,1132 kilonewton meter. Lalu kita mencari PMN dengan rumus 0,9 dikali 0,9 dikalikan dengan hasil MN. MN di sini hasilnya 329,1132 yang dapat diketahui hasilnya 296,2019 kilonewton meter lebih besar dari MU yaitu 147,6 kilonewton meter. Lalu setelah beton mengeras, beban terfaktor harus mempertimbangkan balok komposit. Kita mencari MU itu rumusnya 147,6 tambah 1,6 kali 52. Data-data sudah tersedia di soal tadi, diketahui hasil 230,8 kilonewton meter. Daya tekan diambil dari nilai terkecil dari ASFY, rumusnya itu 9.490 kali 250 dapat diketahui hasil 2372.500 Newton dan disediakan kilonewton menjadi 2.322,5 kilonewton. Atau bisa dicari dengan menggunakan rumus 0,85 kali FC kali AC. Lalu 0,85 kali FC-nya 27,5 kali FC aksen maksud saya 27,5 kali AC 100 kali 100.800 diketahui hasil 420,7500 Newton menjadi 4.207,5 kilonewton. Maka letak garis netral paling netral plastis di tampang beton dan C, yaitu C-nya 2.372,5 kilonewton. Lalu kita mencari A dengan rumus C sama dengan A sama dengan C per 0,85 kali FC aksen kali B. C-nya itu 2.372.500 bagi 0,85 kali FC aksennya 27,5 kali 1.800 diketahui hasil 56,3874 mm. Lalu lengan momen sebesar Y sama dengan D per 2 plus T min A per 2 dapat diketahui dari data 310 bagi 2 ditambah 100 dimin A-nya A kecil 56,3874 dibagi 2 diketahui hasil 226,8063 mm. Sehingga momen rencana diperoleh PMN yaitu P sama dengan rumusnya PCY. P-nya 0,9 kali 2372500 kali 226,8063 diketahui hasil 4842,88152 Newton milimeter dijadikan kilonewton meter menjadi 484,2882 kilonewton meter lebih besar daripada MU yaitu 230,8. Dengan demikian balok juga memenuhi. Lalu di sini merupakan kesimpulan dari hasil perhitungan di atas. Dengan jelas, konstruksi dengan perancah atau short construction lebih efisien dibanding konstruksi tanpa perancah atau unshort. Karena tambang baja tidak harus menahan berat lain daripada berat sendiri, dan hanya menahan berat sendiri. Dalam banyak kondisi, penggunaan perancah akan menghasilkan berat baja profil yang digunakan lebih kecil. Sebagian besar konstruksi komposit adalah tanpa perancah atau unshort karena tambahan biaya untuk perancah dan tenaga. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon minta maaf. Terima kasih.